Assalamualaikum sahabat semua dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Yudianto di channel Spirit Milenial. Yeay. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tema yang berjudul memutus pola kesialan yang berulang dalam hidup. Akan tetapi sebelum saya lanjut, bagi Anda yang baru menemukan channel video saya ini, silakan like jika kalian suka dan klik subscribe atau bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan jika ada update video terbaru dari saya. Jangan kemana-mana. Ada seorang yang selalu mengalami sial dalam hidupnya. Lalu dia berkata kepada dirinya sendiri, "Kenapa hidup saya selalu sial? Apakah sudah nasib menjadi orang yang selalu sial dan tidak beruntung?" Dan pertanyaan itu terus-menerus diulang dalam hatinya. Mengapa saya selalu sial? Mengapa saya selalu sial? Sehingga pertanyaan itu menimbulkan getaran energi dan frekuensi negatif yang terpancar dari pikiran dan perasaannya. Lalu, hukum kehidupan akan menjawabnya dengan sejumlah bentuk kesialan lainnya yang harus dijalani dalam hidup, karena dia dianggap belum bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kejadian yang pernah dialaminya, sehingga berbagai kesialan lainnya pun selalu menghampiri dalam hidupnya. Untuk memutuskan pola kesialan itu, kita harus segera mengambil hikmahnya dari suatu peristiwa dan kejadian dengan tidak menyalahkan orang lain, kondisi, keadaan, atau lingkungan. Karena secara hakikatnya, kesialan yang dialami itu bisa juga masih ada kaitannya dengan seberapa banyak jumlah akumulasi dosa yang harus dibayar dalam kehidupan. Jadi kita anggap saja sebagai penghapus dosa agar kita tidak selalu mempertanyakannya. Yang kedua adalah bertanyalah dalam hati kebalikan dari yang kita alami. Misalnya, kita sering mengalami sial, lalu ubahlah kesialan itu menjadi keberuntungan dengan cara kita bertanya kepada diri sendiri, bagaimana sih rasanya jika saya selalu menjadi orang yang beruntung dan mendapat kebaikan dalam hidup? Terus kita pertanyakan dalam hati secara berulang dengan penuh kegembiraan, bagaimana rasanya jika saya selalu menjadi orang beruntung dan mendapat kebaikan dalam hidup? Maka hukum kehidupan akan segera mencarikan jawaban dan jalan yang bisa mengarah kepada kebaikan dan keberuntungan dalam hidup buat Anda di masa yang akan datang, tentunya dengan izinnya. Contoh yang kedua adalah ini yang sering saya dengar dari perkataan orang. Misal, ketika dia mau melaksanakan suatu aktivitas, tiba-tiba pagi-pagi ada suatu insiden kecil yang tidak diharapkan atau tidak menyenangkan. Lalu segera orang itu mengambil kesimpulan bahwa hari ini sepertinya akan dipenuhi oleh berbagai kesialan selanjutnya. Prasangka buruk tersebut sebelum diucapkan oleh lisan biasanya didahului dulu oleh perasaan dan hati kita. Perasaan dan hati itu memiliki vibrasi atau getarannya sendiri yang bisa menarik frekuensi negatif sesuai yang kita bayangkan secara mental. Makanya, untuk memutuskan pola kesialan itu agar tidak menarik kesialan berikutnya di masa depan, ubahlah segera frekuensi negatif itu menjadi hal yang positif. Seperti yang tadinya kita anggap
sebagai yang bisa membawa kesialan, maka ubahlah secara mental kalau hal itu bisa membawa keberuntungan dan kebaikan. Dengan cara misalnya cari alasan-alasan yang baik dan masuk akal yang bisa diterima oleh pikiran bawah sadar kita sebagai kebenaran. Atau cara yang paling mudah adalah dengan berdoa kepada Tuhan agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala aktivitas yang akan dilakukan pada hari itu, lalu kita meyakininya. Jadi, kesimpulan dari yang saya uraikan di atas adalah ada 4 poin yang harus dilakukan untuk menghindari terjadinya pola kesialan yang terus berulang. Ya, mungkin semacam ikhtiar yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah jangan menghakimi diri sendiri dengan mengatakan bahwa diri kita itu misalnya selalu membawa kesialan buat orang lain atau diri sendiri. Jika tidak ingin pola kesialan itu terus berlanjut pada kehidupan di masa yang akan datang. Yang kedua adalah jangan suka mencela diri sendiri dengan mengecilkan potensi yang ada dalam diri kita, bahwa seolah-olah diri kita ini tidak ada kebaikan sedikit pun dibandingkan dengan orang lain. Yang ketiga, berusaha untuk mengikhlaskan sesuatu yang pernah terjadi dalam hidup kita. Misalnya, suatu peristiwa yang tidak menyenangkan atau menyakitkan dengan tidak menyimpan dendam. Karena kalau seandainya orang lain yang bersalah dan telah membuat kita menderita, maka secara otomatis hukum kehidupan akan membalas orang itu dengan setimpal. Jadi, anggaplah bagi kita sebagai penghapus dosa, dan dosa kita pindah ke orang tersebut jika kita tidak merasa bersalah. Yang keempat, cobalah selalu berprasangka baik dalam kehidupan, karena Allah adalah sebagaimana yang hambanya sangka, sehingga ketika kita berprasangka baik kepada Allah dalam kehidupan, maka kebaikan itu pula yang akan kita dapatkan. Pada kesempatan video kali ini, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat. Apa yang benar datangnya dari Allah, dan jika ada yang salah, semata-mata dari saya pribadi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam.